Oke, salah satu pimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, mulai. Selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kok lemes banget? Kenapa lemes sekali? Ah, belum sarapan? Udah. Udah? Udah. Ya, oke. Ini sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah, oke. Hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita masuk ke ulangan semester ya. Ya. Ya, oke. Jadi hari ini yang akan kita kerjakan adalah kalian nanti kelompoknya itu hari ini packing hasil produk, gitu ya. Terus abis itu labelnya sudah siap? Ya. Alat ininya, sprayernya ada? Ada, oke. Kalau ada, kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah peserta didik mengerjakan dan menyelesaikan proyek pembuatan produk deodoran spray. Yang kedua, peserta didik melakukan konsultasi atas kendala terhadap proyek pembuatan deodoran spray. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik mendokumentasikan proses tahapan dan hasil pembuatan deodoran spray. Jadi nanti kalian itu salah satu mempresentasikan hasil dari produk yang sudah kalian buat selama ini, yang sudah kita bikin 2 minggu ini. Kemudian nanti kalian konsultasikan kendala apa saja sih yang kalian hadapi selama kalian membuat proyek ini, gitu ya. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke proyek hari ini, Ibu mau tanya, proyek hari ini terkait dengan materi apa di pelajaran kita? Terkait dengan materi apa? Materi? Molaritas. Oke, molaritas itu berkaitan dengan yang namanya konsentrasi larutan. Oke, konsentrasi larutan itu sebenarnya bisa dihitung dengan 2 cara ya, yaitu dengan molaritas dan molaritas. Oke, bedanya molaritas dan molalitas itu apa? Oke, Fauzan. Kalau molaritas larutan, kalau molaritas pelarut. Kalau molaritas itu mol zat dalam larutan. Oke. Kalau molaritas Larutan mol zat dalam pelarut. Ya. Oke. Jadi udah paham. Kemarin kita sudah menghitung berapa molaritas setiap larutan dengan perbedaan massa tawas yang sudah kalian bikin kemarin. Kemarin massa tawasnya berapa saja? 2 gram, 4 gram dan 6 gram. Dari yang kemarin sudah dihitung, kira-kira massa dengan tawas berapa yang bisa kalian pakai untuk bikin deodoran? 2 gram. Kenapa? Karena endapannya lebih sedikit. Karena endapannya lebih sedikit. Takutnya nanti kalau endapannya banyak, kenapa? Bisa adakah dampaknya? Ada. Nanti kalau kalian pakai itu harus dikocok dulu nggak sih? Iya. Kalau endapannya banyak, nanti takutnya dia masuk ke dalam apa ini? Semprotannya Ke dalam jadi selang. nggak bisa Jadinya bisa menghambat. Jembat. Ya, oke. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan dulu? Jangan tanya kapan sarapan, Bu, gitu ya. Enggak masuk. Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh. Apakah fungsi lain dari tawas selain dipakai untuk bahan deodoran? Oke, apa fungsi lain dari tawas selain kita pakai untuk deodoran? Itu nanti akan dipresentasikan sama kelompok yang sudah siap untuk presentasi ya. Jadi jawabannya nanti disusul, sabar gitu. Ada lagi? Boleh, ada lagi yang mau ditanyakan? Seharusnya kemarin itu setiap kelompok itu sudah studi literatur tentang apa sih fungsinya, apa sih tawas itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa.
nanti ditanyakan lagi ketika sudah ada kawan yang presentasi. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita mulai buat packing produk kita hari ini. Coba ibu mau lihat itunya, labelnya. Bisa dijelasin dulu labelnya? Kenapa ada inspirasi Anda? Ya, kita tanya dulu, kenapa sih ada A di sini? Apakah ini Aditya Dano? Bukan. Atau Abdul Cucu? Oke. Mungkin Abdul Cucu mungkin? Atau A Fauzan? Atau A Dimas? Oke, nanti dipresentasikan pas waktu kalian sudah siap untuk presentasi gitu ya. Oke, silakan kalian packing hasil kalian yang rapi. Kalau misalnya nanti ada kekurangan boleh tanya ke kawan yang lain. Oke, silakan. Ini dulu aja kali. Kalau sudah diisi baru ini kemarin yang udah 2 gram ya? Kalau enggak dibutuhin aja, jadi biar dia enggak ini takutnya bengkok ya di dalam. Tapi sepanjang sampai bawah nggak usah nyanyi. Kalau itu nggak aku. Copot. Gunting yang kecil mana? Nggak ada. Butuh disaring lagi nggak itu? Butuh disaring lagi nggak? Oh iya iya. Ini namanya apa? Badannya namanya apa? Baker ya Baker. Baker? Apa Baker? Baker gelas. Oh, Gelas Baker. Ada yang ada lagi. Tadi labelnya mana? Udah ada. Ada kecil. Satu. Itu namanya ini dari Baker. Aduh, deg-degan banget ya. Enggak. Tadi udah kemarin. Kemarin kan udah disaring ya? Iya dong. 100. Belum ya? Bukan. Masuk aja mas. Nggak apa-apa kok, nggak tahan. Masuk aja. Siap mas. Siap mas. Aku enggak bisa ya. Udah sukses belum? Dan udah sukses belum? Biasanya katanya sukses itu berawal dari mimpi. Jadi kan kalau kawan kan tadi mimpinya cuma sampai jam 7 pagi. Kalau Dan kan tadi mimpinya sampai jam 8:30. Berarti harusnya lebih sukses dong. Oh, alhamdulillah. Kayaknya angkat aja, agak angkat. Kemarin kan yang kita pakai Air kurang. Air kurang ganti 60 mm mililiter. ambil tisunya di situ, jadi ada yang ya. Kreatif.
Nah, jadi labelnya ya. Ya, ada bagian depan. Udah dipotong. Selangnya. Emang ada juga? Oh, soalnya kayaknya kayak itu kan dia gini ya, ada jadi dia hasilnya. Bisa sih. Nah, takutnya nanti Jadi baru. iya makanya dipotong biar dia lurus ke bawah. Oh. Yang belum ada. Yang belum ada. Kayak adiknya. Baru kan proses berapa? Coba. Ke sini, ke sini. Namanya Apa yang mesti? Bisa? Oke. bahasa dulu. Bisa. Kamu Iya ya. Jadi harus dihitung untung dan ruginya ya. Iya. Iya dong. Kemarin sudah dihitung estimasinya, estimasi harganya sudah dihitung. Satu di sini taruh. Oke. Terus yang yang kecil taruh. Oh, tadi dulu gitu. Kalau yang kecil itu dulu, isi dulu. Ini nih. Mungkin Yang 60 ini boleh pakai. Itu udah dibukain. banting dong kan. Akan dong. Ini mana ya? Yang di final Tempel gini. tapi kita Tahu kan tengah. ini. Ini udah Pak. Gimana cuy? Nanti desain kalau yang ini nanti kita pasarnya target marketnya kita terlampaui ya. Jadi nanti cuma desainnya aja mungkin ada ditambah biar berbeda. Itu konsepnya gambar. Oh iya dari sampingnya. Angkat makanya diangkat. Lebihan. Itu yang udah ada labelnya ya. Kalau kena airnya ini enggak? Soalnya ini dilihat dulu atasnya bocor nggak? Kalau bocor berarti kan perapihan saya estetikkan yang bisa menarik ya. Jadi kita belajar ini ya plus belajar kewirausahaan. Ini kalau kita isi RDM juga kan. Tapi kan berarti itu kan nilai karakter jujur dari pendidikan anti korupsinya nggak ada.
Woi, wajib pengeluaran loh. Gini. Itu besar. Besar. Kayak inilah. Apa sih? Itu nanti bisa membengkakkan biaya produksi ya nggak sih? Aku kayak ini terugi. Kalau ada untungnya misalnya. Langsung dipecat baru mas. Baru apa? Marga udah dicat gitu ya. Belum ada hasil. Baru masuk dari sini. Tadi colongnya udah dibersihin belum? Colongnya. Udah. Udah. Ini belum. Udah. Udah buat internet lo. Udah. Sekarang main aja. Yang ada badan. Oh. Tapi ini Yang merahnya kasih logo coy. Wah, ada. Yang kasih logo. Berapa punyanya ada berapa produk? Ada berapa produk? apa aja guys? Kaki sih. Direkap. Yang ibu Ada berapa? Yang besar ada berapa? Yang kecil ada berapa? Estimasi harganya ada berapa? Karena nanti sesuai sama model yang dikeluarkan. 8. Yang gede 8 itu. Kan kayak gini nih. Tambah satu di sini terus aku gini. Itu banyak Nah, jadi sekali. Ini buat. Berapa? Tambah kasih. Labelnya. Sekali semprot sedikit semua. Saya langsung. Ini kok ada. Apa enggak kita ngomonginnya ada kan baunya hidung Mungkin lagi lalu. Jadi nggak. lagi kecapean mas paling Gimana caranya kamu yang Siap. bawaan Tadi coba-coba. yang pertama? Yang tadi yang pertama. Udah kamu aja. Ada berapa dulu? Presentasi. Delapan. presentasi ini nggak pas Dia nggak presisi. iya kok belum jawab kok Udah biarin aja. Segini. Mas modal saya nggak dulu. Nama saya kan Nando. Oh iya. Aku kira malah kayak kurang gitu. Kemarin kan Buka aja loh. Kamu minta buka tak Iya. buka aja gitu. Berarti namanya nggak Nando. Si Andre mau balik lagi ambil botol. oh, buat Tempat itu tempat saya ekoniknya ada. Udah selesai semuanya, packingnya udah selesai. Oke. Kalau sudah selesai dirapikan lagi tempatnya. Habis itu persiapan untuk presentasi. Ada, tapi mau lama. Kelompok siapa yang mau presentasi? oh. Oke, sebelum kita presentasi, ice breaking dulu sebentar ya. Coba yang mau lihat, kayaknya dari tadi itu ada yang kurang fokus. Ya, kita ice breaking dulu. Jadi role play-nya begini. Kalian katakan apa yang ibu katakan. Ingat, kalian katakan apa yang ibu katakan. Paham? Oke. Ayam, 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 itik, 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 ayam. Ayam, itik, ayam. Oke. Ayam itik, ayam itik, ayam ayam itik. Ayam, itik, ayam, itik. Itik itik, ayam ayam. Itik, ayam. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Salah? Salah? Salah. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Oke, berarti kalian fokus ya. Wah, ada yang bingung. Ada yang hitung jumlah ayamnya berapa. Role play-nya gimana? Kalian katakan apa yang ibu katakan. Jadi berarti kan kalian tidak perlu menjawab pertanyaannya ibu ya. Iya.
Dimas kok kayaknya nggak fokus banget ya. Oh. Dimas itu nih ayamnya ada berapa gitu nggak sih? Dua. Iya tadi kan pertanyaannya berapa jumlah ayam? Berapa ayam? Enggak dong, kalian harus ikut apa yang ibu katakan. Paham? Paham. Oke. Ada yang masih tidak fokus? Ada yang masih Selain Dimas? Kayaknya sudah selesai permainan. Selesai ya? Ya oke. Satu lagi. Kalau ibu bilang halo, kalian jawabnya hai. Oke. Sebanyak apa ibu bilang halo, sebanyak apa kalian jawab hai. Paham? Paham. Oke. Halo. Hai. 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 Kebalikannya berarti Oh, ya. halo. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai hai. Halo. Halo. Hai. Udah semangat belum? Ya. Semangat belum? Ya. Ada yang masih bingung ya. Enggak. Ya, oke. Ini sebenarnya melatih fokus kalian. Kadang kemarin ibu tanya kayak gitu. Ada yang bingung, Bu tadi kan ayamnya banyak banget nggak bisa dihitung gitu ya yang pertama. Padahal yang kalian fokuskan kan tadi di awal kan ibu sudah bilang berapa kalian hanya mengatakan apa yang ibu katakan gitu. Jadi tidak menjawab pertanyaan. Itu salah satu cara biar kalian itu fokus. Dan yang pertama kali menjawab itu tadi adalah Aaron. Oke, kasih pause buat Aaron. Oke, sekarang kelompoknya siapa yang mau presentasi? Ya, ya. Oh, iya. Aaron. Udah siap datanya? Terus, silakan. Slow, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resuci Alanora, saya sebagai moderator. Dan perkenalkan, nama kawan saya Sylva Emilia. Dimas dan Melia. Dimas. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsentrasi larutan, yaitu tentang proyek pembuatan deodoran spray berbahan dasar batu tawas yang akan dipresentasikan pertama oleh Sylva. Dimulai dari minggu pertama, kami belajar di kelas untuk mendalami materi tentang konsentrasi larutan. Pada pembahasan ini, kami menghitung besarnya polaritas larutan tawas. Massa tawas yang kami gunakan yaitu sebanyak 2 gram, 4 gram, dan 6 gram yang dilarutkan dengan 100 ml air. Setelah itu, kami membuat larutan tawas. Larutan tersebut didiamkan selama 3 hari untuk mengidentifikasi larutan mana yang memiliki endapan paling sedikit. Dari hasil pengujian tersebut mendapatkan hasil bahwa larutan yang paling sedikit endapannya adalah larutan dengan massa tawas 2 gram. Setelah mendapat hasil ini, kemudian kami membuat larutan untuk produksi massa. Kemudian kami mencetak hasil desain kelompok kami. Setelah itu kelompok kami mencari botol spray untuk menjadi wadahnya. Dan selanjutnya akan di Produk kami Produk kami telah dipasarkan di lingkungan sekolah. Rencananya produk kami akan dipasarkan lebih luas lagi pada kegiatan WESCO atau acara pramuka se-Sumatera bagian selatan. Semoga produk kami dapat diterima dan lebih luas lagi pemasarannya. Amin. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dimas. Nah, untuk bahan dari dalam spray ini menggunakan batu tawas. Sebenarnya apa sih itu batu tawas?
Batu tawas atau aluminium sulfat menjadi alternatif untuk menghilangkan bau tidak sedap pada badan atau ketiak. Hal ini karena kandungan antiseptik dan antibakteri dalam tawas. Tidak sedikit masyarakat memanfaatkan tawas sebagai deodoran alami. Deodoran tawas diaplikasikan setelah mandi atau berendam, tepatnya ketika ketiak baru dibersihkan dengan keadaan sedikit lembab. Untuk menghilangkan bau badan, mandi 2 kali sehari saja tidak cukup. Apabila kamu memiliki bau badan berlebih, sebaiknya kamu rajin menggunakan deodoran setelah mandi. Di pasaran sudah tersedia deodoran dari berbagai merek dengan harga bervariasi yang bisa kamu pilih. Namun kamu juga bisa menggunakan tawas sebagai pengganti deodoran untuk mengatasi bau badan. Menurut Hellline, tawas merupakan alternatif deodoran yang terbuat dari garam mineral bernama potasium alum, atau bisa juga dikenal sebagai potasium aluminium sulfat. Tawas sudah digunakan sebagai deodoran oleh orang Asia Tenggara sejak ribuan tahun lalu dan mulai terkenal di dunia barat sejak 30 tahun terakhir. Tawas menjadi populer karena merupakan bahan alami, murah, dan diklaim mampu mengurangi resiko kanker payudara. Biasanya tawas dalam bentuk cair sudah diolah sehingga mengandung komposisi tambahan. Beberapa bahan contohnya ditambahkan ke tawas adalah tambahan pewangi dan ekstrak lemon untuk membantu mencerahkan kulit ketiak. Untuk deodoran tawas jenis ini, kami hanya perlu menggunakan sesuai dengan petunjuk cara pemakaian yang tertulis pada kemasan produk. Biasanya kamu bisa menggunakannya setelah mandi sebanyak pagi dan sore atau hanya pada malam hari saja sesuai kebutuhan. Nah, deodoran tawas ini bisa efektif membantu menghilangkan bau badan hingga 24 jam. Untuk mengulang aplikasinya atau penggunaannya, kamu bisa membersihkan ketiak dengan sabun dan menggunakan deodoran tawas ini lagi. Selanjutnya ada pertanyaan. Apa fungsi lain dari tawas selain dipakai untuk bahan deodoran? Fungsi lain dari tawas selain dari untuk deodoran. Fungsi lain dari tawas selain untuk deodoran yaitu sebagai bahan kosmetik, 2 sebagai penjernih air, dan 3 sebagai bahan anti api. Kenapa bisa jadi bahan anti api padahal dia apa namanya? Bentuknya batu ya? Ya. Karena alum kalium memiliki titik leleh 900 derajat Celcius. Tipe lain dari alum adalah aluminium sulfat yang mencakupi alum natrium, alum amonium, dan alum perak. Alum digunakan untuk pembuatan bahan tekstil yang tahan api. Karena dia titik lelehnya sangat tinggi. Kalau rendah, kayak plastik dong ya, kayak kertas dong ya, kena api langsung leleh. Nah kalau rendah nggak bisa dipakai untuk tahan api ya. Berarti tawas bisa salah satunya bisa dipakai untuk apa aja tadi? Kosmetik, Bahan kosmetik lain, penjernihan air, penjernihan air, dan bahan anti api. bahan anti api. Oke. Gimana yang nanya? Enggak. Oke. Oke. Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Apa manfaat tawas untuk ketiak? Kenapa kalau mau kalian kok milih tawas sebagai bahan dasar deodoran gitu ya? Kenapa nggak batu kali? Atau batu kerikil? Ada 4 manfaat lain dari tawas. 1. Mencerahkan kulit ketiak. 2. Melembutkan kulit ketiak. 3. Mencegah keringat berlebih. 4. Menstimulasi aroma alami itu 4 manfaat dari tawas. Bisa apa-apa aja tadi? Ada pertama mencerahkan kulit ketiak, 2. Melembutkan kulit ketiak, 3. Mencegah keringat berlebih, 4. Menstimulasi aroma alami alum. Melembutkan kulit ketiak maksudnya? Atau mencerahkan? Ada?
Itu karena tawas memiliki manfaat yang berkaitan dengan kemampuan tawas dalam mengangkat kotoran dan minyak berlebih pada kulit. Berarti kayak daki-daki gitu Iya. daki-dakian Akar, ini halus katanya. halus banget gitu ya. Tapi dia tidak menyebabkan iritasi gitu. Tidak. Gimana yang tanya Korjan? Ada yang tanya lagi nggak? Apa aja coba tadi? Fungsi lainnya. Mencerahkan kulit ketiak, Oke. melembutkan ketiak, Oke. mensterilisir bau. Wah. Masih bau ini. Yang benar yang benar. Menstimulasi. Stimulasi itu penggunanya atau penggunaan? Dia kayak menetralisir. Jadi soalnya kan dia membunuh bakteri yang menyebabkan bau badan. Tapi tawas sendiri itu sebenarnya tidak mengurangi produksi keringat ya, bukan mengurangi produksi keringat, tapi dia membunuh bakteri kayak semacam antibakteri gitu ya. Lanjut, ada lagi? Ada lagi? Kelebihan produk Anda dibandingkan dengan produk di pasar? Kelebihannya? Ada? Sini Kak. Oke, kelebihan dari produk kami kan pertanyaannya. Yang pertama, membantu memutihkan ketiak yang hitam. Jadi ketiak hitam seringkali menurunkan kepercayaan diri. Ada beberapa penyebab kulit ketiak menghitam, mulai dari cara mencukur yang kurang tepat hingga kondisi medis tertentu. Nah, dengan rutin memakai produk kami, deodoran spray ini, mungkin itu bisa memutihkan atau mengurangi hitam pada ketiak. Nah, yang kedua, menghaluskan kulit ketiak. Nah, manfaat tawas selanjutnya untuk ketiak adalah menghaluskan kulit ketiak Anda. Jadi kulit ketiaknya bisa glowing. Ya, bukan cuma muka saja, tapi ketiak bisa glowing. Body care berarti ya? Iya. Dia masuk ke dalam urutan body care gitu ya? Perfect product. Oh, yang ketiga, mengurangi bau tak sedap pada ketiak. Menurut sebuah studi dari Journal of Clinical and Health Science, fungsi tawas sebagai pengganti deodoran adalah menghambat perkembangan bakteri di ketiak. Ini artinya batu kristal ini juga memiliki manfaat untuk mengurangi aroma menusuk pada ketiak Anda. Yang keempat, merawat kulit ketiak sehabis dicukur. Tawas memiliki kandungan antibakteri yang baik untuk mencegah iritasi sehabis mencukur ketiak. Selain itu, kelembapan kulit Anda juga dapat terjaga dengan mengoleskan tawas. Kita display ya, yang dioleskan. Yang kelima, baik untuk ketiak yang sensitif. Jadi kalau ketiak yang sensitif itu biasanya kalau pakai deodoran yang itu jadi kayak Jadi kayak apa? jadi Bisa kayak iritasi. warnanya lebih gelap, iritasi atau terasa gatal. Nah, karena produk kita menggunakan batu tawas yang alami itu tidak menyebabkan iritasi atau kulit yang sensitif. Jadi alami ya. 100% alami. Real. Ada badannya juga. Ada badannya ya. Jadi tadi 5 keunggulan dari produk kami. Selanjutnya ada yang tanya lagi? Ya. Apa sih kesulitan dan kendala yang kalian hadapi ketika membuat deodoran spray? Banyak. Banyak sekali. Boleh ini sesi curhat berarti ya? Ya, kayak gitu. Apa saja coba kendalanya itu apa saja menurut kelompok Kalau yang kalian? buat siapa? Kesulitannya sih ya cuma kayak bahannya kayak gram-gram itu kayak maksudnya mencoba apakah endapannya lebih banyak itu ya 2 gram atau 4 gram atau 6 gram itu ya kayak apa ya kayak percobaan itu tuh kayak harus diteliti gitu ya. Selanjutnya kita bisa terus Ya buat label kayak gitu-gitu sih. ada yang mau nanya nggak labelnya penyisir dari mana? Nah, yang bagus banget tuh. Terus dari mana labelnya kakak? Dari ayam. Oh, jadi A itu nama ayam apa gimana itu? Iya itu terbuat dari inspirasi dari otak itu kenapa terbuat dari A gitu kan kayak Ya. dari nama-nama ayam gitu.
waktu pengerjaan ya, misalnya hari ini mau ngerjain gitu, tapi ada yang nggak bisa, ada yang ikut organisasi atau apa, jadi libur lagi gitu. Terus untuk pencarian bahan-bahannya juga, itu mungkin sih kendalanya. Ada lagi. Danu, coba apa kendalanya? Kendala saya dari memasang label yang harus simetris gitu kan, agar tidak boleh miring, tidak boleh bengkok juga, tidak boleh terbawah, tidak ke Agar atas. pas. Agar pas tuh bagaimana jadi konsumen tuh biar suka dari produk kami. Oh, gitu. Tapi tadi hasilnya ada yang keriting-keriting gitu. Ya itu salah satu keteledoran saya. Dan itu kalau diteruskan bisa jadi kerugian sih. Kemudian sangat mendalam. Iya. Oke, Ibu boleh tanya nggak? Oke, kira-kira produk kalian ini nantinya akan dijual dengan harga berapa? Ibu lihat kan produknya ini kan dari botol yang kecil 50 ya? 50 ini? 50 sama cepet ya, sama 100 ya. Oke, dari dua varian ini kira-kira kalian stok banyak yang varian besar atau dia yang lebih kecil? Kurang lebih sih yang kecil. Yang kecil lebih banyak. Oke. Kira-kira estimasi harganya berapa itu? Berapa kira-kira? Sudah dihitungkan? Dari modal awal, dari beli bahan dasar berarti ya. Habis itu cetak label, habis itu beli apa ini? Sprayernya, wirenya. Kira-kira satu ini mau dijual harga berapa? Yang besar? Untuk yang besar, Kita lelang yang harga 5 juta. Berapa? untuk yang besar 10.000. 10.000 sudah dapat berarti ya. Ya. Oke, kalau yang kecil? 8.000. Jadi Nah, jadi maksudnya kalau misalnya kamu beli yang kecil nanggung gitu loh ini. itu dia. Oh, ya. Jadi kan kalau dia dan kayaknya Danu nggak ikut apa namanya diskusi buat nentuin harga ya. Iya, suka-suka dia kayak. Oh sekali. Berapa jadinya? Aku Yang kecilnya 6, yang gedenya 10. Karena kalau kan beli yang kecil 2 kan jadi 12, tinggal ini beli yang masih gede gitu. Oh. Target teknik pemasaran. Nanti kita akan satu masalah ada. Oke. Berarti terus nanti ketika ada event besar tadi kan dibilang sama Silva kan, ketika ada event besar soalnya kan Wesco itu kan sesumbangsel ya, nggak cuma yang ada di Lampung Tengah aja. Iya. Gitu. Berarti kan bangsa pasarnya besar. Itu nanti akan tetap dengan harga sekian atau dinaikkan atau malah nanti dikasih diskon atau gimana? Nah, gitu kita akan adakan diskon. Oke. Diskon. Diskon jatuhnya berarti berapa kali diskon? Misalnya, oh kakak kalau misalnya beli 2 dikasih yang kecil setengah gitu ya. Nggak ada. Gitu kayak kan harga pasarannya itu 10.000 yang gede tuh yang 100 ml. Nah nanti kita akan diskon itu nanti kita jadi 8.000 atau berapa juga. Kalau beli 2 misalnya jadi Kalau- 8.000. kalau beli gitu. 2. Atau kalau misalnya ini beli satu ini kan misalnya 10.000, kalau ini kan misalnya 6.000. Nah kalau misalnya beli 2 ini bisa 15.000 gitu Iya, kan, bisa. jadi sepasang gitu ya. Iya. Oke. Kalau kalian sudah sudah promo selain di sekolah kayak misalnya di sosial media kalian atau gimana, atau bisa follow di Instagram kami gitu. PO gitu ya. Itu sudah coba dilakukan atau belum? Untuk sekarang sih masih direncanakan. Masih direncanakan gitu ya. Kedepannya Kan usaha ya untuk jualan online. Iya. berikan. Jualan online-nya. Terima kasih lah ya. Gitu ya. Kalau nanti ternyata peminatnya ini banyak, kira-kira peminatnya banyak, apakah nanti harga akan dinaikkan, tapi dengan kualitas yang sama atau nanti kualitasnya dinaikkan tapi harganya sama? Kalau nanti ternyata produknya diterima di banyak kalangan nih, gitu ya, nggak cuma di sekolah kita nih ternyata. Mungkin produknya yang kualitasnya akan dinaikkan lagi. agar konsumen juga Lebih makin puas. suka puas gitu. Ada inovasi lainnya
Oke, misalnya kalau sekarang kayaknya kan ini tawar ya. Tawar nggak sih ini? Iya. Tidak ada aromanya, gitu ya. Oke, jadi kan ini tidak ada aromanya. Nanti kedepannya kira-kira ada nggak apa namanya pemikiran atau ide untuk nanti akan saya tambahkan aromaterapi kayak semacam bau mengkudu atau apa gitu ya, atau apa gitu. Jelas. Rencananya ada gitu, tapi Akan. bisa Harus dilakukan. Harus mantap. Oke, harus berangkat juga gitu Iya. ya. Tapi untuk saat ini kita pakai yang plain, yang tawar aja dulu. Jadi dari kecil dulu baru nanti naik tingkatannya. Cari modal dulu. Ya, jadi modal dulu, merintis dari awal dulu. Iya, oke. Kalau nanti ditanyakan sama pembeli nih misalnya, ini cuma tawar aja loh, memang kelebihannya apa? Berarti kalian bisa langsung mempresentasikan hasil dari yang tadi seperti kalian presentasikan gitu ya. Ya, oke. Kira-kira ibu mau lihat juga salah satu ketika nanti ada nih orang dari luar kota atau misalnya dari luar kabupaten kita misalnya ya. Maksudnya apanya? Kalian mempromosikan produk kalian itu caranya gimana coba? Nah, dok, saya Iya. dagang. Iya. Saya dagang. Siapa ini nanti yang mau ini? Ya, langsung praktek di lapangan. Katanya kan nanti mau buka stand gitu ya Pak ya? Iya. Oke, mau buka stand ketika nanti ada acara Wesko kan gitu. Berarti kan harus kalian harus nggak mungkin dong kalian bawa golok, bawa celurit, ini nggak mungkin. Ya beli dapat pahala. Nah, Gimana coba? Oke, nanti ada pembeli gitu lewat. Ini ditanya, ini produk apa mas? Nah, Kalau nggak ditanya? hah? tahu sendiri. Tidak mungkin. Ya. gue jadi pembeli nih. Iya. Keluarin. Enggak, Mas, jawab aja. mas kan. Mbak. Mbak, ini produk deodoran mbak. Jadi bisa nyoba nggak? Bisa dicoba di lapangan. Awal kali dulu, ini deodorannya sangat banyak manfaatnya mbak. Lo manfaatnya apa? Mencerahkan. Yang punya produk tapi nggak tahu detail produk ya. Gimana orang lain mau beli Gabungan, gitu. Gadungan. Aku magang. Oke, ini produk deodoran. Kami baru bisa langsung Kami baru launching, bukan baru launching ya. baru meluncurkan produk Baru meluncurkan produk baru. baru. Jadi produk Awalnya kami nggak punya produk. Iya. Nggak usah Bangsa. disebutkan. kami baru meluncurkan produk ini berkemasan baru. Jadi kami sudah banyak sering menggunakan ini. Ternyata real, sangat bermanfaat sekali. Yaitu manfaatnya membantu memutihkan ketiak yang hitam. Jika mbak ketiak yang hitam bisa menggunakan ini bisa jadi putih loh mbak. Iya. Boleh nanti Secara masa depan. Lihat dulu. Nah, boleh untuk pertama kali pembeli boleh memakainya percobaan. Jika Berarti butuh tester dong ya. Iya. Kayak saya harus. agak meyakinkan pembeli. Enggak ada baunya gitu sih mas. Nah, jadi produk kami ini berbeda dari produk yang lain. Produk yang lain itu pasti ada wanginya, ada bau-baunya. Jadi kami kenapa tidak ada bau-baunya? Karena kan menggunakan bahan alami dari batu tawas. Tapi ini beneran efektif nggak nih? Wah, lihat setiap ini dua hari pakai ini wangi sekali. Tidak bau. Biasanya gimana mas? Hanya disemprotkan saja pada ketiak. Ini juga sebagai perbedaan ya dari merek-merek lain kan misalnya roll on atau cream juga. Nah itu cukup disemprot saja seperti memakai minyak wangi, dijamin cerah masa depan. Berapa kali sih pemakaian dalam sehari? Itu bisa seperti yang kita baca tadi, sudah mandi itu bisa karena keadaan ketiak sedang lembab itu bisa dipakai 2 sampai 3 kali sehari. Udah deh, borong nih. Wah, ada gitu lagi. Boleh kan kalian contoh oleh-olehnya gitu ya. Ini borong gratis WA. Ini produknya hanya ada di sekolah kami. Jika mbak membeli ini Tapi tidak
tidak akan menyesal. Tidak akan menyesal karena gimana ya? Produknya Iya, produknya hanya di sekolah kami, jadi kalau jika ada yang membeli ini, Anda beruntung. Ada korelasinya nggak sih? Kalau nanti ditanyain, kalau misalnya nih, kan nggak mungkin nih saya itu dari jauh gitu ya, dari Waikanan misalnya. Terus mau beli produk itu mau ke SMK 2 Terbanggi Besar lagi kan sangat jauh ya. Kira-kira kalau misalnya kami mau pesan gitu gimana caranya? Ya bisa dihubungi Instagram atau ntar minta WhatsApp ya. Ini kalau cewek WhatsApp-nya ke saya saja. Jadi ada bagian gender gitu ya. Konsumen laki-laki boleh sama Erika, kalau yang untuk perempuan boleh sama Dimas. Lalu yang di tengah-tengah sama yang agak bercampur lagi. Itu bercampur. Ya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi kelompok lain? Sudah cukup. Sudah? Cukup. Sudah cukup? Sudah. Mau beli Harus Mbak? dicukup. Kalau ada. Oh, ada. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu tadi produknya punyanya kelompok Eran. Jadi dia bentuknya seperti ini ya. Sama. Ya. Oke. Sama. Sama. Coba lihat. Oke, tapi yang di sini berapa? Yang kecilnya berapa? 6. Berapa yang 60? 6. Nah, yang besar cuma 1. Iya. Ya. Tadi waktu kalian memasukkan ke dalam botolnya itu susah nggak? Iya. Ada kesulitan nggak? Jadi ada. Apa? Harus teliti karena kalau terkena label itu bakal basah. Bakal basah. Memang tadi labelnya udah dipasang dulu sebelum Belum masukkan air dulu baru label. Gitu. Waktu masang label ada kesulitan kayak Danu tadi nggak? Kayak misalnya punya Danu kan tadi keriting-keriting gitu ya. Ada sih teliti. Gimana? Ada yang keriting nggak? Kenapa kok bisa keriting? Kurang estetik ya. Berarti masangnya itu bukan dari atas ke bawah kayaknya ya, tapi dari kiri ke kanan. Ada tekniknya ternyata ya. Gimana kalau misalnya kalian di kelas ini sebenarnya satu kelompok misalnya hanya punya 20 produk, 10 yang botol besar, 10 yang botol kecil. Itu aja tadi pemasangan labelnya itu dengan sangat hati-hati. Padahal udah hati-hati tapi tetap nanti hasilnya keriting-keriting manja gitu ya. Ya nggak sih? Oke. Kalau kita mau copot label yang keriting tadi terus diganti sama label yang baru, itu kan berarti nanti meningkatkan biaya produksi ya tidak? Iya. Ya. Kalian bayangkan, ini kita nggak usah bayangkan, Bu, apakah nanti produk kami itu nanti akan laku di ketika nanti kegiatan sekolah apa atau tidak? Kita mikirnya kalau misalnya produk kita ini nanti jadi dan produk kita ini nanti laku, berarti kan nantinya akan ada pemesanan online yang lain. Apakah kalian sudah siap? Ya, apakah kelas ini nanti sudah siap menerima orderan dari online? Kalau misalnya produk kita itu diterima, sudah siap atau belum? Siap. Siap. Oke. Kira-kira nanti agak keriting nggak sih kita masangnya kalau misalnya dalam 1 bulan targetnya itu bisa terjual berapa? Dalam 1 bulan kira-kira 100 botol bisa nggak? Ya Allah bisa kalau sebulan. Sebulan tapi bukan 1 hari, 1 bulan. 1 bulan bisa. Kalau Sehari sebulan. 10 bisa. Sehari 10 seharusnya bisa. Oke. Kalau yang sekarang itu produk kalian habis, kira-kira bisa menutup modal awal atau modal produksi tidak dengan harga yang kalian tawarkan? Bisa. Harusnya bisa ya. Sudah dihitung. Karena tawas aja itu bahan dasar tawas itu kan harganya sangat murah ya. Iya. Dia 1/4 aja dia itu cuma dihargai sekitar 5.000.
Padahal seperempat itu kan 250 gram, gitu ya. Untuk sebotol ini kalian kan hanya butuh 2-3 gram ya. Berarti untuk seperempat kilogram itu 250 gram itu bisa untuk berbotol-botol ini ya nggak? Iya. Ya, berarti sebenarnya kalian itu nanti akan banyak dapat laba di situ. Tapi yang dihitung juga waktu kalian juga harus dihitung. Habis itu modal yang lain kayak misalnya cetak label, habis itu botolnya. Terus nanti untuk produk selanjutnya, maksudnya biar beneran produk ini memang belum dipakai, kita bikin di apa sih? Bilang bukan dibungkus, Disegel. Iya, disegel. Ya, jadi kalian nanti bikin segelnya. Mungkin kalau untuk yang sekarang belum disegel atau mau disolatif. Di apa sih namanya? Dikasih solasi gitu ya. Sedikit aja gitu. Biar cantik. Jadi enggak kelihatan kalau barang itu barang baru. Kalau udah dikasih apa? Dikasih segel. Oke, ada lagi kalau kelompok lain apa namanya kendala yang dihadapi pas waktu kalian itu bikin proyek ini, apa yang kendala yang dihadapi ada nggak? Kalau tadi kelompok RM katanya Dimas tadi kan waktu ya, disiplin waktu nih. Setiap kelompok kadang suka ada yang ada kegiatan ekstra, habis itu ada yang membangun mimpinya itu terlalu lama gitu ya, entah sukses atau belum gitu. Iya. Kalau kalian terus katanya Erin tadi itu tadi ketika masang label itu tadi agak susah. Terus habis itu dari desainnya itu juga harus punya banyak ide. Kalau kelompok kalian apa? Gak ada. Perfect banget ya. Apa coba kendalanya? Gak ada, beneran? Apa semuanya? Udah disebut semua berarti hampir sama ya? Apa sama? Udah diwakilkan. Gak ada yang lain nih kendalanya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Nanti di akhir proyek ini, sebelum kalian memasarkan, Ibu mau kalian bikin laporan tentang estimasi harga yang kalian tetapkan, kira-kira berapa kalian butuhnya, gitu ya. Kira-kira nanti dijualnya berapa, apakah nanti kami itu rugi atau tidak, apakah kami nanti itu dapat untungnya seberapa. Nah dari situ nanti modalnya juga harus balik lagi, paling tidak balik modal gitu ya. Jadi modalnya itu nggak ngambil dari kantong kalian sendiri. Paham maksud Ibu? Paham. Jadi kalau orang usaha itu kan maunya dapat untung ya. Kalau nggak untung nggak bisa dilanjutkan. Kenapa? Masa kita mau produksi lagi modalnya udah nggak ada, kan gitu. Oke. Dari yang kemarin itu bahan sisanya masih ada tidak? Tawasnya masih ada nggak dari hasil yang kemarin? Masih ada. Berarti kan kalau nanti pun misalnya ada beberapa pesanan lagi, berarti kan masih bisa dilanjutkan karena masih ada bahannya gitu ya. Oke. Selain itu kemarin alat-alat yang dipakai itu ada yang kurang tidak? Kalian butuh apa aja sih kemarin? Ada timbangan ya. Oke, timbangan. Habis itu pengukur air atau namanya apa? Gelas ukur. Oke, gelas ukur. Kalian kemarin pakai yang gelas ukur yang volumenya berapa? 100 ya. 100 itu kalau kalian kemarin mau bikin untuk sampelnya ya. Untuk yang kalian lihat mana sih endapan yang paling banyak ya. Itu kalian cuma pakai 100. Tapi kalau yang ketika kalian bikin banyak ini, kalian bikin pakai gelas ukur yang berapa? 500 mili. Iya nggak sih? Iya, jadi masukin aja ke yang 1000.
ke yang 1000 gitu, karena kalian bikin sekitar berapa kemarin, 1500 gitu ya. 1500 ya, oke. Coba sekarang ibu tanya sebelum kalian nanti mengerjakan soal ulangan semester gitu ya. Oke. Adakah yang bisa menuliskan MR dari H2O dan NH3? AR-nya apa? Nomornya? Oke, H pasti 1. O 16. N Oh itu 16. O 16. N Yang 14. berapa? 14. 14. Coba. Ini materi kita 3 minggu yang lalu tentang cara menghitung MR. MR itu apa sih? Jumlah dari apa? Molekul relatif. Massa molekul Relatif. Dia merupakan jumlah dari Tom. AR. Oke. Itu udah diketahui massa atom relatifnya. AR itu massa atom relatif, berarti atom sendiri. Kalau MR massa molekul relatif, berarti jumlah dari AR-nya. Ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Boleh Fauzan satunya. Satunya yang perempuan. Siapa yang mewakili? April. Bisa? Lupa. Oke, April lupa katanya. Benar? Atau ada yang punya jawaban lain boleh? Benar? Benar Fauzan? Benar. Ada yang punya jawaban lain? Mas boleh. Ini sudah selesai belum yang punya Fauzan? Belum. Belum. Oh ya ditambahin terus. 18. Oh gitu aku lupa. Hanya ada berapa? Satu. Masa? Balik. Ini itu AR ya? AR-nya 1. Ya. A-nya 2. Dia 2. Itu di situ cuma satu tuh ARH. Berarti kan ini hanya cuma satu. Oh, iya. Ada 2. Enggak 2 kali ARH gitu. Sebenarnya langsung kayak punya Fauzan boleh, tapi kalau kawannya yang lupa, dia kan jadi kurang detail ya. Kalau AR-nya di belakang, yang O juga AR-nya di belakang, jumlahnya di depan, jadi nggak lanjut. Ini jumlah H, jumlah H enggak? Iya, Ini AR. dibalik. 116. Yang 1 Jadi dikali. konsisten. Iya. Oke. Punya Fauzan digali 18. Ada jawaban lain? Oke benar. MR dari H2O, terima kasih Dimas. MR dari H2O karena ARH itu 1 ya. Kemudian ARO itu 16. Jadinya MrH2O itu 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO. Karena di situ O-nya ada berapa jumlahnya di H2O itu? Ada 1. Kemudian makanya
2 dikali 1 tambah 1 kali 16, 2 ditambah 16, 18. Oke. Kalau yang N3? Boleh. Ada yang masih bingung cara menghitung MR? Tidak? Tiga kali berapa maksudnya? Oh salah nih. Dikali? Iya. Kayaknya belum sarapan. Iya, belum sarapan. Beneran, aku kayaknya beneran kurang apa ya? Atau kurang minum tawas? Kesetaraan terima. Atau karena minum vitamin C kemarin kali ya? Ini sudah tercampur. Oke, 17. Bener nggak? Bener. Oke. Ada yang bingung? Kalau kalian mau menentukan MR, berarti kan kalian harus tahu jumlah atomnya, ya tidak? Jumlah atom H dalam H2O itu ada berapa? Yang ini sudah paham? Sudah paham? Kalian harus paham ini, harus. Oke ya. Oke. Bu, kenapa di sini cuma ditulis ARN? Karena di sini N-nya cuma 1. Gitu ya. Oke, karena di sini N-nya cuma 1, maka di sini hanya ditulis ARN. Sebenarnya kalau mau ditulis detail di sini ditulis 1 kali ARN. Kemudian ditambah 3 kali AR. Biar nggak bingung kasih dalam kurung. Jadi ini yang dikerjakan dulu gitu ya. Paham? Paham. Oke. Coba, berarti kita mundur. Soalnya di sini kita ulangan semester ya. Besok ulangan semester, nilainya apa? Not Ibu kita Kartini bukan ya? Tahu not Ibu kita Kartini? Gimana coba? Not Ibu kita Kartini. 1, 2, 3. Hah? Iya. Do, re, mi, fa, sol, do. Gitu ya. Jadi mulainya gini aja ya. Iya nggak sih? Ya, ini topnya Ibu kita Kartini di awal. Tapi jangan gini ya, ada paling tidak lah ya. Ya oke. Coba Ibu mau tanya, kalau misalnya mau tanya, berapakah jumlah unsur dari masing-masing molekul yang ada di sini? Berapa jumlah atomnya? C-nya ada berapa? Jumlah atom penyusunnya? Pak? Iya, kan? Jumlah atomnya aja. Ini yang super pertama. Ya. Yang pertama sendiri. Oh, yang pertama.
3. SO itu gabung S apa? Ya kan besar semua. Oh, iya. Sini loh. Harus banget gak deket Pak Ujang. Hanya ada 2, S-nya ada 1, O-nya ada 4. Oke, kalau kalian sudah bisa menentukan jumlah atom dalam molekulnya, berarti seharusnya kalian juga bisa menghitung mR. Gitu ya. Oke, karena ini basicnya di sini, kalian harus bisa menentukan jumlah atom dalam molekulnya. Setelah ini kalian bisa menghitung berapa mR-nya. CH3COOH. Apa namanya? Asam cuka. Asam cuka, asam asetat. Kalau H2SO4 asam Klorida. karena ada kloridanya. Oh, asam sulfur. Asam sulfat. Semangat banget ya. Asam sulfur. Ya, oke, asam sulfat. Kalau S sendiri baru sulfur atau belerang. Oke. Kalau garam dapur Tembaga. NaCl. Fusion tembaga. C apa C? C. Karbon. C karbon. H Hidrogen. hidrogen. O Oksigen. oksigen. Fe Besi. besi. Zn Zn. Seng. seng. Zn seng. Kemudian K Kalium. kalium. Kalau K kalium, Ca Kalsium. kalsium. Bisa ya bedain? K kalium, Ca kalsium. N Nitrogen. nitrogen. Kalau Ni Nitrium. Kenapa? nih Nikel. nikel. Oh, nikel. Atau apa? Oh, Coba. natrium. Nikel ya, nikel. Kalau H Hidrogen. hidrogen He Heterogen. Helium. 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 H itu golongan Golongan 1. satu apa? 1A. Satu A. Kalau He Golongan 3A. 3A. 4A. 5. golongan 8A. Oh, Iya nggak sih? Golongan gas mulia salah satunya helium. Iya. Apa? Ini materi ketika kita itu belajar tentang ikatan ion. Waduh, Ada apa? Ya, iya. Dari materi yang kemarin ada yang mau ditanyakan? Karena ini pertemuan terakhir sebelum kita ulangan semester. Tidak ada? Semoga saja tidak, karena sudah bisa semua ya. Amin. Udah lama juga. Oh sudah lama juga. Ya oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tolong ya. Oke, tugasnya minggu kemarin, yang lembar kerja minggu kemarin bisa dikumpulkan lembar kerjanya. Ya, tidak. Melanggar privasi orang. Iya, iya itu mungkin. Coba ibu lihat. Oh, yang itu ya, yang kemarin. Iya yang kemarin. Buat ibu. Ini yang minggu kemarin itu yang kalian itu ini ya. Yang Itu popularitas ya.
japri atau kita bisa discuss di grup kayak biasanya, gitu ya. Oke, kalau enggak butuh untuk telepon bisa telepon ibu, gitu ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita ambil kesimpulan pelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apakah tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai? Sudah. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Manfaat dari batu tawas, terus kegunaan dalam kami. Oke, menyelesaikan pembuatan produk. Produknya sudah selesai belum? Coba diangkat produknya, sudah selesai belum? Jangan Oke. Ya. Kemudian yang kedua, kalian konsultasi tentang kendala yang dihadapi. Tadi ketika kalian presentasi, kalian sudah mengkonsultasikan, oh ini loh kendalanya, gitu ya. Kemudian dari kendala-kendala itu apa saja yang bisa jadi solusinya, gitu ya. Oke, kemudian kalian nanti mendokumentasikan. Jadi setiap step yang kalian sudah lalui seharusnya ada dokumentasinya, gitu ya. Oke. Hari ini kalian sudah selesai menyelesaikan produk, jadi PR-nya tinggal nanti kalian itu memasarkan, gitu ya. Hasil dari pemasarannya untuk bagaimana caranya, nanti kalian bisa langsung kita konsul di luar kelas, gitu ya. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, disimpan semua bukunya, dirapikan mejanya, habis itu kita berdoa. Sudah? Oke, dirapikan mejanya. Ya, satu lagi, jangan lupa belajar untuk ulangan kimia. Siap bu. Kisi-kisi soal nanti bisa ibu kirim ke grup ya. Kisi-kisi soalnya. Oke. Sudah? Ya, oke, salah satu pimpin doa. Oke kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, kalau selama kebersamaan kita selama satu semester ini ada kata-kata ibu yang kurang berkenan atau menyinggung kalian, ibu minta maaf, gitu ya. Belajar untuk ulangan kimia yang akan kita hadapi. Kemudian semoga kalian lulus dan gak usah ada remedial ya. Amin. Kalau nanti ada yang mau tanyakan, gak usah sungkan ngomong sama ibu atau langsung tanya ke ibu. Paham? Oke. Gimana? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. SMK hebat atau SMK bisa? Dua-duanya. Oke, berarti SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Oke, jadi kalian semua itu bisa apa aja dan hebat dalam hal apa Apa aja.